Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur, edisi Senin 29 Maret 2021. Bersama saya, Khalilul Aris. Kita awali informasi pertama datang dari Kholik Maulidi, Ralita Pamekasan. Butuh waktu 2 minggu usai vaksinasi untuk bisa donor darah. Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pamekasan masih dalam tahap 2, yakni vaksinasi kepada pelayanan publik. Ada syarat khusus bagi seorang yang telah divaksinasi dan hendak melakukan donor darah dengan menunggu waktu selama 2 minggu setelah disuntik vaksin dosis 2 atau telah divaksin sebanyak 2 kali. Kepala Unit Transfusi Darah UTD Pamekasan Dr. Ahmad Syafirullah saat diwawancarai mengatakan setelah pasca vaksinasi terdapat peningkatan yang cukup bagus untuk stok darah di UTD Pamekasan, yakni dengan melakukan donor darah di luar kantor dengan mendatangi instansi-instansi sehingga kegiatan donor terlaksana lebih masif. Dr. Syafir menjelaskan, pada masa pasca vaksinasi terdapat syarat khusus bagi pendonor yang disuntik vaksin dengan menunggu 2 minggu setelah disuntik vaksin dosis 2, maka baru boleh melakukan donor darah. Ya, karena memang dulu ada edaran dari DD Pusat bahwa yang boleh dilakukan donor darah pasca vaksin itu setelah 4 minggu atau 1 bulan setelah vaksinasi tahap kedua. Alhamdulillah kemarin tanggal berapa? Tanggal 19 Maret ya ada perubahan. Ini kebijakan, ada edaran baru dari DD Pusat bahwa donor darah boleh diberikan 2 minggu pasca vaksinasi COVID tahap kedua. Dr. Syafir juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan secara rutin, dan menjaga jarak dari keramaian agar cepat mengakhiri pandemi ini sehingga dampaknya terhadap stok darah di UTD Pamekasan dapat cepat stabil. Kholik Maulidi, Ralita FM mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya ada Khuswatun Anisa dari Pradia Suara Tuban mengabarkan Dinsos P3A Tuban jelaskan terkait keterlambatan penyaluran bansos. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Tuban menjelaskan jika penyaluran bansos di bulan Maret mengalami keterlambatan. Hal itu diakibatkan karena Kemensos RI tengah melakukan perbaikan pembaruan data sehingga belum ada transfer dana dari pemerintah pusat ke Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Kabid Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Tuban, Rita Zahra Afriyanti mengatakan, perbaikan data yang dimaksud mencakup nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan NIK maupun administrasi lainnya. Karenanya, keluarga penerima manfaat KPM diminta kooperatif dengan melakukan pembaruan data terbaru. Memang pada bulan ini kita mengalami keterlambatan dropping program sembako BPNT karena saat ini di Kemensos sedang ada update data, perbaikan data. Jadi belum ada injek dana ke kartu KKS sembako, mengingat data masih diperbaiki di Pusdatin Kemensos. Lebih lanjut, Dinsos P3A Tuban telah berkoordinasi dengan Disduk Capil Tuban, pendamping PKH maupun pihak lainnya agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi. Ketidakcocokan data tidak hanya terjadi di Kabupaten Tuban, tetapi juga di sejumlah wilayah Indonesia. Hal ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyaluran. Rita Zahra menerangkan, rencananya realisasi program BPNT atau sembako bulan ini akan disalurkan pada akhir bulan Maret bersamaan realisasi untuk bulan April mendatang. Khuswatun Anisa, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Bergeser ke Vivi Agustiani dari Suara Kota Probolinggo. Pasar Sabtu Minggu kembali dibuka oleh Wali Kota Probolinggo. Untuk menggeliatkan kembali perekonomian Kota Probolinggo, pemerintah Kota Probolinggo kembali membuka Pasar Sabtu Minggu di kawasan Carefree di alun-alun Kota Probolinggo mulai tanggal 27 Maret 2021 dengan waktu operasional dari pukul 5 hingga 9 pagi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan 4M, menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta menjaga dan mematuhi tata tertib bagi para pedagang maupun pengunjung pasar minggu. Opening Pasar Tugu bersama Bapak Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin pada hari Minggu kemarin. Giat Pasar Tugu tersebut digawangi oleh DKUPP Kota Probolinggo. Ada 331 pedagang di Pasar Tugu yang sudah memenuhi persyaratan atau tata tertib, seperti warga Kota Probolinggo menerapkan protokol kesehatan 4M, tidak menggunakan kendaraan saat berjualan, sudah divaksinasi sebelumnya. Pembukaan pasar Sabtu Minggu akan dievaluasi bila kemudian hari kondisi penyebaran COVID-19 meningkat, maka pasar Tugu akan ditinjau ulang. Ya, tentunya kita melihat perkembangan COVID-19 di Kota Probolinggo sudah mulai mereda
ada, selagi kondusif dalam arti zona masih aman, terkendali, penyebaran COVID-19 terkendali, bisa berjalan seperti biasanya seperti ini. Tapi kalau tidak, tentunya kita akan evaluasi, akan mengambil kebijakan lagi. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Selanjutnya ada Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro gelar pameran usaha mikro agar pelaku usaha bisa bangkit. Sahabat, satu di antara upaya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat Sidoarjo di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo gelar pameran usaha mikro di halaman parkir Sun City Mall mulai tanggal 26 hingga 28 Maret 2021. Sementara itu, Muhammad Edi Kurniadi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mengatakan membangkitkan perekonomian di kalangan pelaku usaha mikro selain online juga offline. Dan kegiatan seperti ini menjadi agenda rutin Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat. Kita insya Allah akan terus berupaya untuk memberikan pelaksana pameran-pameran ini. Intinya upaya kita untuk pemasaran ini ada dua cara yang kita lakukan, online dan offline. Sahabat, dalam kegiatan ini, pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menyediakan 30 stand pameran yang diisi gabungan 4-5 usaha per stand dengan total 125 orang pelaku usaha. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Menuju ke Kabupaten Sampang, ada Mabrur Aziz dari Suara Sampang. Usai diresmikan Bupati, Promkop Polres Sampang tampung produk UMKM Kabupaten Sampang. Polres Sampang melalui Primkop Polres menggelar peresmian Wirasta Bratamart di Komplek Polres Sampang pada tanggal 26 Maret 2021. Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Bupati Sampang Haji Selamat Junaidi, Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Haji Yuliadi Setiawan, Kapolres Sampang dan Ketua Pengadilan Negeri Sampang. Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafid menyampaikan bahwa Wirasta Bratamart yang digagas oleh Primkop Polres Sampang sangat inovatif, bekerjasama dengan pelaku UMKM sehingga membantu menopang perekonomian di saat pandemi COVID-19. Pihaknya berharap dengan adanya Primkop Polres Sampang bisa bersinergi antara Polres dan Pemkab Sampang, serta masyarakat untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi bisa teratasi dengan baik. Sementara itu, Bupati Sampang Haji Selamat Junaidi menyambut baik dibukanya koperasi dan toko retail modern yang sekaligus menampung produk UMKM Kabupaten Sampang. Pihaknya juga mengakui dengan adanya Wirasta Bratamart ini sangat bermanfaat karena bisa memudahkan para wisatawan dari luar Sampang untuk membawa oleh-oleh khas Sampang. Dari Mabrur Aziz, Suara Sampang melaporkan. Informasi selanjutnya dari Oza Ahmad Persada FM Kabupaten Blitar. Disparbudpora Kabupaten Blitar terus evaluasi peran Satgas Internal Wisata. Destinasi wisata di Kabupaten Blitar diperbolehkan dibuka saat diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jilid 2. Meski demikian, ada syarat yang wajib dipatuhi oleh pengelola wisata. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Blitar Arinal Huda mengatakan evaluasi internal dengan cara mengunjungi langsung destinasi wisata yang sudah mendapat rekomendasi terus dilakukan. Dalam evaluasi penekanannya sebagaimana yang tertuang dalam PPKM, yaitu optimalisasi peran Satgas Internal Wisata. Hasil pantauannya, peran Satgas sudah berjalan dengan baik sesuai dengan arahan. Mengingat surat edaran dalam PPKM, peran Satgas Internal Wisata harus terus dikedepankan. Ya, sudah baik, sudah berjalan sesuai dengan arahan kita. Karena ini sudah misalnya di dalam SP terkait dengan PPKM terus kita kedepankan terkait dengan peran Satgas dalam optimalisasi peran Satgas. Huda menambahkan geliat pengunjung ke destinasi wisata mulai ada kenaikan. Namun masyarakat lebih memilih tempat wisata terbuka karena mereka menyadari potensi penularan virus lebih kecil jika berada di tempat terbuka. Oza Ahmad melaporkan. Kita menuju ke Nganjuk bersama Agustin Merdekawati dari RSAL FM Nganjuk. Dispertan Nganjuk targetkan ribuan hektar tanaman bawang merah. Ratusan petani di Kecamatan Rejoso mulai menanam bawang merah untuk gelombang pertama. Selain dijual untuk konsumsi, mereka mulai menyiapkan bibit untuk penanaman bulan Juni dan Juli nanti. Dinas Pertanian Nganjuk menargetkan ribuan hektar tanaman bawang merah di tahun 2021. Kepala Dispertan Nganjuk Yudi Ernanto mengatakan, Dispertan mematok luasan tanaman bawang merah mencapai 14.000 hektar setahun. Karenanya, menyebut positif penanaman gelombang pertama bulan Maret ataupun April 2021. Dan petani biasa menanam produk hortikultur 2 kali setahun. Tentang penanaman bawang merah petani Rejoso mulai akhir bulan Maret 2021. Lebih jauh, Yudi menegaskan, tidak semua petani melakukan penanaman gelombang pertama, melainkan hanya sebagian kecil saja. Adapun penanaman paling banyak dilakukan pada gelombang 2 nanti. Yudi menegaskan, para petani
petani bawang merah, khususnya di Rejoso, telah dapat mandiri. Mereka tidak lagi kebingungan mencari ataupun mendapat benih tanam, karena petani di sana telah bias memproduksi benih sendiri. Dari Agustin Merikawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Selanjutnya ada Henti Ludiana dari Suara Ngawi mengabarkan, Bupati Ngawi launching produk dan alat pertanian hasil karya Karang Taruna Tunas Harapan. Semangat pemuda Karang Taruna di bidang pertanian merupakan peluang yang besar, mengingat 75% warga masyarakat di Kabupaten Ngawi berprofesi sebagai seorang petani. Hal ini dikatakan Oni Anwar Harsono, Bupati Ngawi, sekaligus bentuk apresiasi saat launching produk dan alat pertanian hasil karya Karang Taruna Tunas Harapan Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar beberapa waktu yang lalu. Karang Taruna sudah punya semangat untuk membuat alat pertanian, karena memang ruhnya pembangunan Kabupaten Ngawi itu di agropulitan. Semangat ini yang nantinya akan kita dampingi di alat-alat pertanian supaya bisa efektif, tapi harga murah dan seterusnya. Sedangkan pemerintah daerah akan mendukung penuh terobosan dari pemuda ini dengan memberikan pendampingan hingga alat pertanian bisa benar-benar dimanfaatkan secara efisien, efektif dengan harga murah. Setelah melakukan launching, Bupati juga meninjau tempat pengelolaan sampah Regis Ratio Recycle, Ngudi Makmur dan Sanggar Budaya Inisiasi dari Karang Taruna Tunas Harapan. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Bergeser ke Kiki Desilia dari Suara Madiun. Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun lakukan sosialisasi program Kampung Iklim. Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun melaksanakan kegiatan sosialisasi program Kampung Iklim. Pada kegiatan tersebut turut dihadiri langsung Wali Kota Madiun, Maiti. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Agus Siswanto mengungkapkan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga terkait perubahan iklim, serta mendorong aksi nyata yang berkontribusi untuk mengurangi efek rumah kaca. Selain membuka secara resmi kegiatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi juga sebagai narasumber. Wali Kota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta melestarikan lingkungan melalui program Kampung Iklim atau Proklim. Wali Kota menuturkan bahwa perubahan perilaku masyarakat turut mempengaruhi kondisi iklim di sekitarnya. Misalnya, semakin banyak kendaraan bermotor yang saat ini digunakan oleh masyarakat membuat udara tercemar, bahkan merusak lapisan ozon hingga pemanasan global. Selain itu, juga dapat merusak kesehatan manusia. Kiki Desilia, Suara Madiun. Selanjutnya ada Faris Firmansyah dari Suara Pasuruan. Dinkes Kabupaten Pasuruan imbau masyarakat waspada penyakit PES. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan menghimbau masyarakat tetap waspada gejala yang mengarah pada penyakit PES. Meski 10 tahun tidak pernah lagi ditemukan kasus PES di Kabupaten Pasuruan. Ani Latifah, Kepala Dinas Kabupaten Pasuruan melalui Sekretaris Agus Eko Iswahyudi menjelaskan kasus PES di Kabupaten Pasuruan pernah terjadi tahun 1987. Total ada 4 kecamatan endemik PES yang tercatat sebagai wilayah dengan tingkat penyebaran paling tinggi. Bahkan case fatality rate atau rasio kematian sampai menembus 87%. Setelah kasus 34 tahun lalu, WHO menyatakan Kabupaten Pasuruan sebagai daerah low risk ekstrim atau wilayah dengan risiko yang sangat rendah. Kabupaten Pasuruan sejak 10 tahun terakhir ini sudah ada penurunan secara epidemiologi. Yang dulu adalah namanya daerah fokus PES, itu bisa dikatakan endemis, tapi sekarang dari WHO mulai tahun 2019 kemarin itu sudah dinyatakan low risk ekstrim, resiko yang sangat rendah, jadi tidak ada penularan di Kabupaten Pasuruan. Meski demikian, upaya-upaya pencegahan tidak serta-merta dihentikan, melainkan tetap intens dilakukan. Faris Firmansyah, Suara Pasuruan. Dan informasi terakhir menuju ke Kota Blitar bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Usulan formasi guru pada rekrutmen P3K Kota Blitar capai 132 kursi. Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Blitar telah mengusulkan formasi rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ke Kemenpan RB. Total formasi yang diusulkan sebanyak 250 kursi dengan rincian tenaga guru 132 formasi, tenaga kesehatan 46 formasi, dan tenaga teknis 72 formasi. Ika Hadiwijaya, Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Penilaian Kinerja BKD Kota Blitar, mengatakan khusus formasi guru memang usulannya paling banyak sesuai dengan petunjuk dari pusat. Tidak
Tidak hanya itu, sesuai aturan dari pemerintah pusat, formasi guru secara keseluruhan akan mengikuti rekrutmen P3K. Menurut Ika Hadi, 132 formasi guru yang diusulkan ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu formasi selain guru agama Islam sebanyak 105 kursi dan formasi guru agama Islam 27 kursi. Jumlah ini belum final karena saat ini pemerintah Kota Blitar masih menunggu ketetapan formasi dari pemerintah pusat. Selain itu, jadwal seleksi CPNS dan P3K 2021 hingga kini juga belum pasti. Untuk jadwal sementara hasil rapat beberapa waktu yang lalu dengan Menpan itu jadwalnya masih tentatif, yaitu untuk dibedakan menjadi dua kegiatan, yaitu yang pertama CPNS dan P3K non guru dan yang kedua adalah P3K guru. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sahabat, demikian rangkaian informasi dalam program Buletin Jawa Timur edisi Senin 29 Maret 2021. Saya Khairul Aris pamit dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.